Pemirsa, pembiayaan IKN ternyata masih di bawah target. Target dana dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan swasta sekitar 253 triliun rupiah. Namun dana itu baru terhimpun 35,5 triliun rupiah. Bagaimana sebetulnya rincian realisasi anggaran dan progres IKN? Inilah segmen Fact Check selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, pembangunan Ibu Kota Nusantara di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan luas 256.142 hektar itu memerlukan anggaran 466 triliun rupiah. Anggaran itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 89,4 triliun rupiah. Kita bisa cek rinciannya, boleh ditampilkan teman-teman untuk rincian dananya, ini dia. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dan swasta 253,4 triliun rupiah dan BUMN serta BUMD 123,2 triliun rupiah. Artinya pemirsa, porsi terbesar pembangunan IKN mengandalkan investasi dari KPBU dan swasta. Namun kenyataannya pembiayaan IKN masih di bawah target. Kita bisa simak ya, berdasarkan data Otorita IKN, realisasi investasi untuk pembangunan IKN dengan pembiayaannya di luar APBN baru mencapai 35,5 triliun rupiah. Artinya masih jauh dari target dana dari KPBU dan swasta 253 triliun rupiah. Nilai investasi ini merupakan realisasi dari 2 tahapan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilakukan pada periode September dan awal November 2023. Dan kita simak pemirsa, bahkan sampai saat ini belum ada investor asing yang secara langsung berinvestasi. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 20 November 2023. Ini pernyataan dari Presiden, tetapi sampai saat ini yang real untuk memulai investasi memang belum. Namun dengan tumpukan letter of intent sebesar itu, masa satu saja enggak? Saya kira akan banyak, hanya kita dahulukan dulu investor di dalam negeri. Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara membenarkan bahwa sejauh ini hanya investor domestik saja yang berinvestasi langsung di IKN. Namun, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita membantah bahwa IKN tidak diminati oleh investor asing. Ia mengaku pihaknya sangat selektif memilih investor dari sekitar 305 surat pernyataan minat atau letter of intent yang diterima oleh IKN. Kita simak pernyataan dari Agung Wicaksono, Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara. Berikut ini. Tapi untuk memilih justru. Jadi dari 300-an itu bagaimana memilihnya sampai tahap investasi. Memilih yang betul-betul terbaik. Ya, karena kita nggak kurang-kurang nih, tapi mana yang kita pilih yang betul-betul qualified, ya, bonafit, dan geraknya juga satset gitu ya, gerak cepat gitu ya. Lalu bagaimana dengan progres pembangunan IKN hingga 12 Desember 2023, progres batch pertama sekitar 61,2%. Ini disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Untuk batch pertama pembangunan IKN sudah 61,2%. Target untuk selesai pada Juni atau Juli 2024 atau tahun depan, insya Allah masih bisa terselesaikan, termasuk untuk istana dan kantor presiden. Proses peletakan batu pertama atau groundbreaking beberapa proyek di IKN sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Kami hadirkan daftar proyek pada groundbreaking tahap pertama. Ini tahap pertama 21 hingga 22 September 2023. Ada Pusat Pelatihan Sepak Bola PSSI, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Hotel Nusantara, dan Hotel Fasanta. Dengan total investasi 4 proyek tersebut sekitar 23 triliun rupiah. Sedangkan untuk groundbreaking tahap 2 dilaksanakan pada 1 hingga 2 November 2023. Dengan ini daftar proyeknya kita bisa simak: Maya Pada Hospital Nusantara, berikutnya Pakuwon Nusantara, Bandara IKN Nusantara, Kantor BPJS Ketenagakerjaan, proyek PLTS 50 MW. Berikutnya kita simak daftar proyek dalam groundbreaking tahap 2 selanjutnya. Revitalisasi SDN 020 Sepaku, Nusantara Intercultural School, Rumah Sakit Hermina, dan Kantor Bank Indonesia. Dengan nilai investasi 9 proyek tersebut adalah 12,5 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.